Jangan ganti-ganti pasangan. Jika engkau mencintai seseorang, engkau menerima orang itu seutuhnya dengan segala kekurangannya, segala keburukannya, dan segala kegagalannya. Jadi terima apa adanya, kemudian menyempurna bersama dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menarik juga. Ada sering pertanyaan seperti ini dibantu menjawab oleh Osho. Mengapa sih cinta itu kok rasanya sering menyakitkan? Kata Osho, cinta itu menyakitkan karena menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Cinta itu menyakitkan karena dia mengubah. Cinta adalah transformasi. Setiap transformasi akan menyakitkan karena yang lama harus ditinggalkan demi yang baru. Yang lama sudah familiar, aman. Yang baru sama sekali tidak diketahui. Engkau akan bergerak di lautan yang belum dipetakan. Engkau tidak akan menggunakan pikiran pada hal baru, sedangkan dengan yang lama, pikiran telah terampil. Pikiran hanya bisa berfungsi dengan yang lama. Dengan yang baru, pikiran sama sekali tidak berguna. Jadi cinta itu kan membawa transformasi, perubahan dalam hidup. Tentu saja perubahan itu pahit, karena kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, rasa takut pun muncul. Meninggalkan dunia lama yang nyaman, aman, mudah, menimbulkan rasa sakit. Sakit yang sama dirasakan seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya. Sakit yang sama dirasakan burung saat keluar dari telurnya. Ini adalah rasa sakit yang sama yang akan dirasakan burung ketika dia pertama kali mencoba mengepakkan sayapnya. Jika emas ingin dimurnikan, maka harus melalui api. Cinta adalah api. Karena kepedihan cinta, jutaan orang menjalani hidup tanpa cinta. Mereka juga menderita, dan penderitaan mereka sia-sia. Menderita dalam cinta bukan penderitaan yang sia-sia. Menderita karena cinta itu kreatif, karena membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Menderita tanpa cinta adalah satu kesia-siaan karena tidak membawa kita kemanapun. Membuat Anda terus bergerak dalam lingkaran setan yang sama. Jadi cinta itu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cinta itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ego-ego kita dibersihkan. Itu yang membuat tidak nyaman. Biasanya kita mengejar kesenangan, kenyamanan kita. Sekarang berubah. Kita dituntut untuk peduli, untuk perhatian, untuk tidak sekedar mencari kesenangan kita sendiri. Itulah yang menyakitkan memang. Mau apa-apa, pengen santai-santai, baru berbaring sebentar di WA. Terpaksa baca WA karena kalau telat males 3 menit urusannya bisa panjang. Itu kan ini menyakitkan. Harus capek-capek peduli, mikir, dan lain sebagainya. Ya contohnya tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa saja yang kita cintai. Itu kan mengubah kita, mentransformasi diri kita. Memang prosesnya menyakitkan, tapi sakit yang kreatif.
Sakit yang menciptakan diri kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Disitulah pentingnya kita menguatkan diri menahan sakitnya cinta. Mungkin ada yang begitu dapat pasangan kelihatan tambah kurus gitu, mikir macam-macam tiap hari. Itu beratnya cinta itu di situ. Wis pokoknya kamu ndak kopen sudah akhirnya. Tapi jiwamu tumbuh seperti emas, ilustrasinya Osho kan. Emas itu ya kalau ingin lebih banyak manfaatnya, ingin lebih murni, dia harus ditempa dalam api. Menyakitkan, tapi setelah itu akan jadi sangat berharga. Baik, ini jawabannya Osho ya. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih sejak mencintai saya kok sakit, kok rasanya hidup ini tambah ruwet, tambah rumit. Ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Itu dawuhnya Patkai ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini menarik, kata Osho, ini sisi religiusnya. Cinta juga akan membawa kita kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Itu kalimatnya Osho. Kekasih, aku mencintaimu. Cinta adalah pesanku. Biarlah itu menjadi pesanmu juga. Cinta adalah warna dan iklimku. Bagiku, cinta adalah satu-satunya agama. Yang lainnya hanya sampah. Yang lainnya hanya mimpi yang menggetarkan pikiran. Cinta adalah satu-satunya hal penting dalam hidup. Yang lainnya hanya ilusi. Biarkan cinta tumbuh dalam dirimu dan Tuhan akan hadir dengan sendirinya. Jika engkau merindukan cinta, engkau akan merindukan Tuhan dan segalanya. Mereka yang mengenal cinta pasti mengenal Tuhan, namun tidak sebaliknya. Mereka yang hanya berpikir tentang Tuhan dan berfilsafat tentang Tuhan mungkin tidak pernah tahu tentang cinta dan juga tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Jadi mencintai adalah jalan untuk sampai pada Tuhan. Kalau versinya Osho, ya mungkin bisa kita geser sedikit ke pendapatnya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usaada, di situ beliau menjelaskan ketika kita mencintai apapun, coba kita dalami sekalian cinta itu, dan dalam aspek terdalamnya cinta, di situ kita akan ketemu cinta ilahiyah, cinta pada Tuhan. Misalnya, kalau teman-teman cintanya pada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah, loh itu kalau kita teruskan sampai ketemu puncaknya cantik dan indah, yang maha indah itu kan Allah, Tuhan. Jadi cinta pada keindahan akan membawa kita pada Allah. Kalau kita cinta yang kuat-kuat, yang gagah, yang punya kekuasaan, mungkin ada yang senang jabatan, itu kan cinta kekuasaan. Kalau kita lanjutkan sampai dalam dengan refleksi kontemplasi, bukankah puncaknya yang maha kuasa adalah Tuhan, adalah Allah? Kalau kita senang dengan orang baik, saya cinta padamu karena kamu baik. Loh itu kalau kita sadari lebih dalam,
Orang yang hanya membuat kebaikan sedikit saja pada kita, kita bisa jatuh cinta padanya. Apa kita lupa Allah yang maha baik pada kita? Jadi ini ilustrasi dari Imam Ghazali ya. Sederhananya bahwa lewat jalan cinta itu kita bisa sampai pada Allah. Kalau di Osho kan tadi lebih ekstrim. Orang yang mengenal cinta akan mengenal Tuhan. Tapi orang yang sekedar memikirkan Tuhan pasti tidak akan ketemu cinta, dan kemungkinan juga tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Pikiran itu terbatas. Banyak filosof-filosof yang menggunakan akalnya untuk membuktikan Tuhan, pada akhirnya tidak ketemu dan terus kesimpulannya jadi ateis. Ada jawaban menarik. Dulu pernah kita bahas jawabannya presiden pertama kita, Pak Soekarno itu. Satu ketika beliau ditanya, "Wahai Pak Presiden, sampean kan punya banyak anugerah doktor honoris causa karena kepandaiannya. Sampean yang punya banyak gelar doktor honoris causa itu apa masih percaya Tuhan? Buktinya apa? Kok masih percaya dengan Tuhan itu?" Jawabannya Pak Karno, "Saya tidak tahu buktinya apa adanya Tuhan itu. Argumen apa yang pas untuk menjelaskan adanya Tuhan. Tapi beberapa pengalaman hidup saya mengindikasikan Tuhan memang ada. Kalau tanpa campur tangannya Tuhan, tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini terjadi." Itu salah satu contoh. Jadi membuktikan Tuhan tidak hanya pakai akal, tapi dari pengalaman kita. Ada banyak yang tidak ngira ya tiba-tiba bisa melakukan itu. Kejadiannya bisa begitu. Misalnya seperti proklamasi kemerdekaan, itu kan sebenarnya Pak Karno tidak ingin hari itu memproklamasikannya, masih ingin mengurus beberapa hal lagi, tiba-tiba dipaksa oleh anak-anak muda, diculik, dipaksa. Loh, ini kan yang kerja kuasanya Tuhan. Bahkan saya tidak ingin pun diseret-seret sampai ke titik itu. Itu tidak mungkin kebetulan. Ini contoh, salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa pembuktian Tuhan ya tidak selalu dengan akal. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini terus ada nasihat-nasihat dari Osho. Yang pertama, kalau ini praktis ya untuk pasangan. Kalau tadi mungkin lebih universal cintanya, kalau ini untuk pasangan saja, cinta-cinta romantik. Pesannya Osho apa? Jangan mencari kesempurnaan. Orang mengira mereka bisa mencintai hanya jika menemukan pasangan yang layak. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Orang mengira mereka akan mencintai hanya jika mereka menemukan pria atau wanita sempurna. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena wanita sempurna dan pria sempurna tidak ada. Jika mereka ada, mereka tidak akan peduli dengan cintamu. Mereka tidak akan tertarik. Saya pernah mendengar tentang seorang pria yang tetap melajang sepanjang hidupnya karena dia mencari wanita yang sempurna. Ketika dia berusia 70 tahun, seseorang bertanya, "Engkau melakukan perjalanan dan bepergian dari New York ke Kathmandu, dari Kathmandu ke Roma, dari Roma ke London. Engkau telah mencari. Tidak bisakah engkau menemukan wanita yang sempurna? Tidak adakah satu pun?" Orang tua itu menjadi sangat sedih. Terus dia berkata, "Iya, saya pernah melakukannya. Satu hari dahulu kala saya bertemu dengan seorang wanita yang sempurna." Penanyanya terus berkata, "Lalu apa yang terjadi? Kenapa kok kamu tidak menikah?" Lelaki itu terus berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Dia juga mencari pria yang sempurna." Ya.
Berarti aku juga tidak masuk kriteria akhirnya. Tuh. Makanya jangan mencari kesempurnaan, mari menyempurnakan diri kita dalam cinta. Jadi jangan nyari yang sudah sempurna, tidak ada. Kalian cari cerita ini ya di bukunya yang judulnya On Being in Love. Ada lagi nasihat selanjutnya. Nah, ini kalimat lanjutannya. Jika engkau mencintai seseorang, engkau menerima orang itu seutuhnya, dengan segala kekurangannya, segala keburukannya, dan segala kegagalannya. Jadi terima apa adanya, kemudian menyempurna bersama dalam cinta. Lanjut. Ini juga menarik kalimat beliau, nasihat beliau, jangan ganti-ganti pasangan. Ya, alasannya apa? Beliau punya ilustrasi sendiri. Jika engkau mencintai seseorang dan menjalani seluruh hidup bersamanya, keintiman yang besar akan tumbuh. Dan cinta akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan lebih dalam kepadamu. Tidak mungkin engkau terlalu sering ganti-ganti pasangan. Ibaratnya, jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain, lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar dimanapun. Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat. Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat. Keintiman itu baik dan tetap dalam satu komitmen itu indah, tapi kebutuhan dasarnya tetap cinta. Jika pohon berakar di tempat yang hanya terdapat bebatuan dan pohon tersebut mati, maka lebih baik pohon tersebut ditebang. Jangan bersikeras bahwa harus tetap di satu tempat. Tetaplah setia pada kehidupan, singkirkan pohon itu karena pohon itu sekarang bertentangan dengan kehidupan. Ini ada dua nasihatnya. Kedekatan itu penting. Oleh karena itu, untuk mengokohkan kedekatan, ya jangan sering gonta-ganti pasangan. Biarkan mantap kebersamaanmu. Tapi meskipun sudah sering bersama, pastikan dasarnya cinta. Lah kalau cintanya tidak ada, untuk apa kebersamaan itu? Jadi ini dua nasihat ya mungkin agak berbeda. Yang satu jangan gonta-ganti, yang satu ganti saja. Ganti saja ketika apa? Tidak ada cinta di situ. Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu, ya dia akan mati. Kalau sudah mati ya ditebang saja. Ngapain mati-matian bertahan di situ? Nah ini dua aspek ini sama-sama benar, tergantung teman-teman nanti membaca dan menggunakannya secara pas untuk situasi teman-teman masing-masing. Kapan tidak mindah-mindah pohon, kapan menebang pohon. Karena jangan sampai keliru. Lagi-lagi dasarnya ya tetap cinta. Kalau cintanya tidak ada, ya ngapain? Baik. Nah, masih ada waktu sedikit, sekilas saja ya. Ini yang salah satu pandangan-pandangan beliau. Beliau nulis buku yang judulnya From Sex to Super Consciousness. Kata beliau begini, seks harus menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Anda. Ia harus menjadi sesuatu yang sakral. Seks haruslah sesuatu yang tidak cabul, tidak pornografi. Jangan dikutuk, jangan ditindas, namun harus dihormati. Karena keberadaan kita lahir dari sana. Dia adalah sumber kehidupan kita. Mengutuk sumber kehidupan berarti mengutuk segalanya. Seks
harus diangkat semakin tinggi hingga mencapai puncaknya, dan puncaknya adalah samadhi atau kesadaran super. Jadi ini ajaran ini ya kalau di Hindu namanya tantra. Di Jawa zaman dulu ada teori-teori yang jenis tantra atau tantrisme. Jadi jalan spiritualnya antara lain ya melalui hubungan seksual. Ya kalau di kita Islam kan memang apapun aktivitas termasuk hubungan seksual kan juga sakral. Jangan sembarangan, jangan dibikin main-main. Jadi justru kita harus naik kelas di situ. Bisa jadi bermakna ibadah, aktivitas itu. Selama ini kata Osho yang keliru di kita adalah memposisikan yang sakral kita maknai sebagai yang negatif. Terus di situ ada represi-represi yang kadang-kadang terus muncul karena ada represi, muncul anomali-anomali termasuk pornografi, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan dia di situ. Makanya nanti di banyak uraiannya prosesnya harus seperti itu. Diawali dari passion, kemudian berkembang lebih tinggi jadi love, pada puncaknya ada compassion. Passion itu gairah, nafsu. Kesenangan, kesukaan, itu passion. Jangan berhenti di passion. Kalian harus naik kelas pada love, cinta. Ini yang kemanusiaan tadi. Kalau bisa, ya kamu naiklah jadi compassion. Ini mirip yang pertama tadi loh. Kalau kita berhenti di yang pertama, kita berhenti di kebinatangan. Ayo naik kelas ke kemanusiaan. Kalau sudah masuk ke nilai kemanusiaan, tidak sekedar urusan hubungan seksual, tapi urusan cinta dan kebersamaan dengan segala nilainya. Kalau bisa ya naik kelas ke level tertinggi compassion. Compassion itu kasih sayang. Kita yang menjelma dalam karakter cinta. Apa saja kita cintai. Ini rankingnya ya. Kalau kita hanya berhenti di passion, jangan kaget kalau kebersamaan kita tidak akan langgeng. Karena passion dan kesenangan itu durasinya pendek, ada batasnya. Love lebih luas, lebih langgeng. Compassion jauh lebih langgeng. Ini mungkin dengan pemaknaan kasar kalau di bahasa Arab itu ada mahabbah, mawaddah, dan rohmah. Rohmah itu level compassion. Ketika cinta menjadi karakter dan mengimbas pada sekeliling kita. Ini cara memaknai aktivitas cinta ya. Nah, ini kritiknya Osho sebenarnya. Kita itu sering terus melakukan pengaturan-pengaturan represi yang pada akhirnya justru yaitu tadi, apapun itu, apakah itu seks, apakah itu makanan atau apapun, begitu ditolak, begitu yang punya otoritas berkata tidak, itu tidak boleh, itu salah, maka pikiran bawah sadar kita akan mulai fokus memikirkannya, membayangkannya, gimana cara mendapatkannya. Kita terus memproyeksikan diri ke situ, membuatnya tambah penting, tambah indah. Itu yang terjadi. Kalian dilarang-larang, awas loh ya, jangan buka situs-situs itu. Kalian tambah tertarik kan, nyari-nyari. 90% HP-nya yang ada di sini mungkin pernah dipakai buka itu. Itu karakternya pikiran kita. Ketika terlalu direpresi, justru dia penasaran. Wah, kayak kalian misalnya nanti kalau selesai ngaji, ini ndak usah dibuka ya, bawah meja ini jangan dilihat, tolong ya, semua saja itu. Oh, kamu tambah penasaran kan, kamu tadinya ndak pingin nengok sama sekali, begitu saya bilang begitu, kamu penasaran, ada apa kok ndak boleh dilihat. Nah, karakter pikiran begitu direpresi justru dia tambah heboh.
Wah, itu yang terjadi dengan seks, dengan makanan, kata Osho begitu. Ya saya banyak lah, saya punya pengalaman beberapa teman itu ya awalnya sih anak soleh, pesantren, begitu kuliah punya pacar, wah lebih heboh daripada yang semula anak biasa-biasa. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada represi-represi yang dia anggap belenggu. Diam-diam bawah sadarnya menggambar sendiri itu. Sehingga ketika ada kesempatan meledak. Nah, kita harus hati-hati ya, strategi melarang, strategi untuk mencegah itu jangan sampai salah strategi sehingga justru bisa meledak belakangnya. Itu karakter bawah sadar manusia harus kita pelajari. Kadang-kadang dilarang itu terus kita lebih penasaran nyari strategi baru agar larangan itu. Kominfo itu memblokiri situs-situs itu sudah mungkin jutaan situs. Tapi yo hari ini diblokir 5, besok muncul 10. Dan itu yang terjadi. Kalian kan juga begitu, ngerti wae carane pokoknya. Diblokir lo mas, oh ada begini pak caranya, itu ngerti terus. Itu karakternya pikiran. Oke ya, jadi penting nanti kita perhatikan aspek ini, termasuk ini kan penting untuk kita kan sering menyarankan pendidikan seks yang tepat, yang cocok. Yaitu harus nyambung dengan pemahaman tentang psikologi, tentang karakter dan lain sebagainya. Tidak sekedar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya, yaitu pasti. Cuma kan strategi pelarangannya juga harus pas. Nah, ini menarik. Ini saya kutipkan bantahannya Osho ya terhadap tuduhannya orang. Sering terjadi seperti ini. Kalau orang sudah tidak suka, Osho bilang begini, orang-orang yang menyebut saya guru seks itu sebenarnya merekalah yang terobsesi dengan seks. Saya tidak bicara tentang seks lebih dari yang saya bicarakan tentang meditasi, cinta, Tuhan, doa. Namun tampaknya tak seorang pun tertarik pada Tuhan, cinta, meditasi, doa. Begitu saya ngomong tentang seks, mereka langsung menyerbunya. Ya kan? Kalau sudah ngomong ke situ, itu kan semuanya tertarik. Kan kamu sering pakai istilah pemersatu bangsa. Nah ya, pokoknya kalau ada gitu-gitu pemersatu bangsanya itulah. Partai apa saja kamu milih 01, 02, kalau bagian itu kita kompak bersatu. Nah itu begitu ngomong itu langsung diserbu sama. Dan itu disindir oleh Osho. Dari 300 buku saya, hanya 1 buku yang membahas tentang seks. Dan itu pun tidak secara keseluruhan. Judul bukunya ya tadi, From Sex to Super Consciousness. Permulaannya memang berkaitan dengan seks, tapi pada akhirnya lebih dalam menuju kesadaran super, menuju samadhi. Nah, itulah buku yang telah menjangkau jutaan orang. Ini fenomena yang aneh. Buku-buku saya yang lain tidak menjangkau banyak orang. Hanya buku seks tadi, sehingga dia terus disebut guru seks. Tidak ada satupun orang Hindu, orang suci Zen, Mahatma di India yang belum membacanya. Buku itu telah didiskusikan, dikritik, dianalisis, dikomentari dengan segala cara yang mungkin. Banyak buku telah ditulis menentangnya. Seolah-olah hanya itulah satu-satunya buku yang saya tulis. Mengapa begitu banyak tekanan? Karena orang-orang terobsesi dengan seks, khususnya orang-orang beragama. Karena banyak represi-represi, tekanan-tekanan. Oke ya, ini salah satu jawaban saja kalau ada yang tanya, kok spiritualis kok fokus ke situ? Lalu dia bahas banyak, ini hanya salah satunya. Cuma ya itu tadi kan, yang bisa mempersatukan kita kan kalau sudah urusan itu. Fokus ngumpul di situ semua. Baik, ini bagian-bagian terakhir saya kutipkan ya beberapa. Sebenarnya kalimatnya menarik. Ketakutan terbesar di dunia adalah opini orang lain.
Dan Osho orang yang sangat berani. Kata Osho, saat engkau tidak takut orang banyak, engkau bukan lagi seekor domba, engkau adalah singa. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ada hidup sesudah mati. Pertanyaan sejati adalah apakah engkau sudah hidup sebelum kematianmu. Karena banyak orang yang sampai dia mati masih belum hidup yang sejati. Rasakan hidup dengan segala cara yang mungkin. Baik buruk, pahit manis, gelap terang, musim panas, musim dingin. Rasakan semua dualitas. Jangan takut dengan pengalaman, karena semakin banyak pengalaman yang engkau miliki, semakin dewasa dirimu. Terakhir, ini mungkin jadi pengingat kita era-era belakangan ini. Jika engkau tinggal bersama orang-orang tidak waras, menjadi waras adalah berbahaya. Ya, kalau hidup bersama orang gila, menjadi waras itu berbahaya. Jika engkau tinggal di rumah sakit jiwa, meskipun tidak gila, setidaknya berpura-puralah gila. Kalau tidak, orang-orang gila itu akan membunuhmu. Ya, kamu boleh tafsirkan kemanapun pernyataan ini. Ini pesan untuk hati-hati. Jangan-jangan banyak orang gila sekarang di sekeliling kita. Kalau pengen selamat, pura-puralah gila. Kalau kata Ronggo Warsito kan sebaliknya. Amenangi zaman edan. Kalau kita mengalami zaman edan, ketika segalanya kacau, segalanya rusak, semoga kita tidak kehilangan diri kita. Jangan ikut-ikutan edan. Meskipun kalau kita ndak edan, ndak kebagian apa-apa. Jadi ini zaman yang serba membingungkan. Mau ikut edan, mosok kita milih hidup yang edan. Tapi kalau saya ndak edan, ndak kebagian apa-apa nanti. Itu kan membingungkan. Tapi pesannya Ronggo Warsito, apapun yang terjadi, tetap pilihlah hidup waras. Karena seenak-enaknya orang edan, tetap lebih enak waras. Maka penting bagi kita untuk eling lan waspada. Baik, ya ini kalau ini dijelaskan bisa luas, menyinggung kemana-mana, tapi ini untuk quote saja teman-teman. Tadi diawali quote, diakhiri quote.